Jumpa lagi di channel Skyson Solution. Kita melanjutkan video ini dari materi sebelumnya. Saya sudah menambahkan fitur baru di mana kita bisa membuat kartu atau card baru. Kita tinggal mengetikkan nama, misalkan baru. Lalu kita tekan tombol add dan browser membuatkan kartu baru yang tampilannya sama persis dengan kedua kartu yang sudah ada. Namun perhatikan kalau saya menekan tombol X pada kartu lama, maka kartunya menghilang. Sedangkan kalau saya menekan tombol X pada kartu baru, maka tidak terjadi apa-apa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita lihat ke kode JavaScript-nya, hal ini terjadi karena kita menambahkan add event listener pada saat halaman baru ditampilkan. Pada saat itu, hanya ada dua buah kartu bawaan HTML. Jadi pada saat kita menambahkan kartu baru, maka tombol pada kartu tersebut belum memiliki event listener. Solusi gampang dari masalah ini adalah kita panggil add event listener pada saat membuat kartu baru. Sebagai contoh pada function add new card. Saya copy saja ya event dari sebelumnya. Dan kita paste ke bagian penambahan kartu baru. Di bagian tombolnya. Kalau kita refresh dan kita coba lagi ya, kita buat kartu baru. Dan sekarang tombol close sudah bisa berjalan baik di kartu lama dan di kartu yang baru. Namun kalau kita perhatikan lagi di kode JavaScript-nya, kita memiliki dua kode add event listener untuk tombol tutup. Yang pertama adalah untuk kartu yang sudah ada bawaan dari HTML. Dan yang kedua adalah untuk kartu baru yang dibikin oleh JavaScript. Ada trik lain yang bisa kita gunakan agar kita hanya perlu menambahkan event listener sebanyak satu kali saja. Trik ini dinamakan dengan event delegation. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya, tontonlah video ini hingga selesai. Akan kita bahas tuntas. Sebelum kita melanjutkan ke event delegation, teman-teman harus tahu dahulu konsep yang namanya event bubbling. Untuk itu, kita mesti coba langsung di kode kita ya. Kita modifikasi sedikit. Pada function on button close click, kita komentari baris yang menghilangkan kartunya. Kita ganti menjadi alert on button click. Jadi kita hanya perlu tahu bahwa tombol ini diklik. Kita coba di browser ya. Kalau tombolnya kita klik, maka keluar pesan on button click. Lalu kita kembali ke kode HTML. Nah, perhatikan bahwa tombol tutup ini berada di dalam div card. Artinya div card ini adalah orang tua dari tombol. Dan div card ini memiliki dua buah anak, yaitu text dan tombol. Sekarang kita pindah ke JavaScript. Kita tambahkan onClick pada div card. Kita loop dahulu. For al of document.get elements by class name card. Lalu kita tambahkan event baru. Klik. Kita pakai arrow function saja ya, biar lebih singkat. Kita tampilkan saja pesan on card click. Jadi ini adalah event click yang terjadi di card. Kita coba simpan dan jalankan di browser. Kita coba klik tombol tutup dulu ya. Pertama kita mendapatkan pesan on button click. Kemudian ada pesan lagi on card click. Sedangkan kalau kita coba klik pada textnya, kita hanya mendapatkan satu pesan saja on card click. Kita lihat lagi ke kode HTML-nya. Perhatikan lagi bahwa div card berada di dalam div lagi, yang kelas dan ID-nya adalah card container. Jadi sekarang kita tambahkan lagi ya on click pada card container. Di sini kita bisa menggunakan metode getElementById agar kodenya menjadi lebih sederhana.
Tulisan alertnya adalah on cut container click. Kita coba lagi di browser. Sekarang kalau kita coba klik tombol tutup, maka kita mendapatkan pesan on button click, on cut click, dan on cut container click. Nah, di sini kita bisa melihat ya konsep dari event bubbling. Kita lihat lagi ke kode HTML-nya. Pada saat terjadi klik pada tombol close, maka browser akan memanggil event klik pada tombol, kemudian terjadilah bubbling. Browser juga memanggil event klik pada elemen yang berada di atas tombol atau parent-nya, yaitu div card. Maka kita menerima pesan lagi yaitu on cut click. Kemudian event kliknya naik lagi ke atas, ke div card container. Dan kita menerima pesan on cut container click. Dan event klik ini akan naik terus ke atas ya, yaitu ke tag body, tag HTML, hingga ke yang paling atas yaitu document. Nah, apabila teman-teman tidak ingin terjadi bubbling, maka kita bisa memanggil metode yang namanya stop propagation. Sebagai contoh, kita taruh di on button close click ya. Namun sebelumnya kita mesti menambahkan parameter dahulu, yaitu FVT. Nah, setelah kita panggil alert, kita panggil FVT titik stop propagation. Kita coba di browser. Kita klik tombolnya, keluar pesan on button click. Namun tidak keluar pesan lainnya ya. Karena metode stop propagation ini mencegah terjadinya bubbling. Browser sudah tidak memanggil event click pada parentnya tombol. Nah, dari konsep event bubbling ini, kemudian lahirlah teknik baru untuk menambahkan event. Daripada kita harus menambahkan event click di setiap tombol, kenapa kita tidak menuliskan event click di card containernya saja? Mungkin teman-teman menjadi bingung, kenapa di card container? Apa keuntungannya? Sekarang perhatikan ya, kalau saya tambahkan kartu baru, kemudian saya klik ke tombol tutup yang baru. Tombol ini tidak memiliki event on button click, namun browser tetap menjalankan on card container click. Mengapa? Karena terjadi bubbling. Kartu ini berada di dalam card container. Disinilah lahir teknik baru dengan nama event delegation. Jadi kita menuliskan eventnya pada parent, kemudian di dalam event ini kita periksa kembali apakah event terjadi pada anak yang mana. Karena anak dari card container ini bisa saja beberapa tipe. Bisa card text, dan bisa juga button. Apabila klik ini terjadi pada button, barulah kita melakukan penghapusan terhadap kartu yang bersangkutan. Sekarang kita coba praktek ya. Jadi semua kode pada bagian atas ini kita komentari saja. Kita hanya menggunakan klik pada card container. Dan berhubung functionnya agak panjang, kita jangan menggunakan arrow function ya. Kita ganti menjadi function expression. Lalu yang ditampilkan pada console log adalah parameter FVT-nya. Jangan alert ya, lebih bagus console log. Sekarang kita coba klik di tombol tutup. Kita lihat di konsol ada pointer event yang merupakan isi dari parameter FVT. Dari FVT ini kita harus mencari informasi mengenai elemen anak manakah yang mendapatkan klik dari kita. Kita scroll ke bawah sampai kita menemukan properti target. Isinya adalah tombol button close. Jadi properti inilah yang menunjukkan elemen anak mana yang sedang kita klik. Kita ubah lagi kode kita ya. Jangan tampilkan FVT, melainkan FVT titik target. Nah, kita bisa tahu anak yang mana yang sedang kita klik. Kalau kita sedang klik tombol, maka targetnya adalah button close. Kalau kita klik
di teksnya, maka targetnya adalah card text. Sedangkan kalau kita klik ke ruang kosong, maka targetnya adalah card container. Nah, untuk melihat lebih detail, kita ganti lagi kodenya ya. Jangan pakai console log, melainkan kita pakai console.dir. Nah, sekarang button ini bisa kita lihat sebagai JavaScript object. Ada banyak metode dan propertinya. Kita cari properti yang menunjukkan bahwa dia adalah sebuah button. Kita scroll ke bawah hingga kita dapat node name button. Perhatikan bahwa button ditulis dalam huruf besar semua. Jadi isi pertama dari function onClick ini adalah memeriksa apakah target ini adalah sebuah tombol. Jika benar, maka kita hilangkan kartunya. Jadi kodenya menjadi kalau fvt.target.nodename adalah button huruf besar semua. Jika iya, maka fvt target titik mesti parent elemennya ya. Jadi kita hilangkan cardnya. Untuk cara menghilangkannya, kita ubah style.display menjadi none. Kita coba jalankan di browser. Kalau kita klik ke bagian teks, tidak terjadi apa-apa. Kalau kita klik ke tombolnya, barulah kartunya menghilang. Kita coba buat kartu baru. Kalau kita klik ke teks baru, tidak terjadi apa-apa. Dan kalau kita klik ke tombol tutupnya, maka kartu barunya menghilang. Jadi teknik event delegation ini sudah berhasil memecahkan masalah kita. Dengan cara penulisan kode yang sebenarnya lebih sederhana ya. Hanya saja konsepnya sedikit lebih sulit daripada konsep event handler yang biasa. Dan satu hal lagi, apabila ternyata teman-teman memiliki beberapa button di dalam card, maka kita tidak bisa menggunakan cara ini. Karena tombol apapun yang ditekan akan menghilangkan kartu tersebut. Jadi kita mesti memeriksa secara lebih spesifik apakah jenis tombol yang sedang ditekan. Dalam hal ini akan lebih cocok kalau kita memeriksa apakah elemen memiliki kelas button close. Jadi kode if bisa kita ganti menjadi fvt.target ini adalah elemennya ya. Jadi kita panggil class listnya. Apakah dia contains, apakah dia memiliki kelas button close. Jika iya, baru kita hilangkan. Kita coba lagi ya. Dan sudah berhasil berfungsi seperti yang kita mau. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mengunduh source code dari video ini bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.